Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan anak-anakku yang terkasih, ibadah Minggu setelah Natal Gereja Kristen Jawa Pekalongan 27 Desember 2020 dengan tema Sukacita karena Sang Penebus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita memasuki saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan nyanyian pembukaan dari PKJ 2 ayat 1. Mulia, mulia namanya bagi Yesus, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ibadah Minggu setelah Natal pada saat ini dilayankan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kiranya damai Kristus Sang Penebus ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Saudara-saudara dipersilakan untuk kembali duduk. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita merayakan ibadah Minggu setelah Natal dengan sebuah tema yang menarik, yaitu sukacita karena Sang Penebus. Kita baru saja merayakan hari kelahiran Kristus, Sang Penebus dosa kita. Maka kita wajib menyambutnya dengan penuh sukacita. Dan mari kita sambut dengan nyanyian yang mengikrarkan bagaimana hati kita akan terus percaya kepada Allah, Sang Penebus hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Bapak Ibu yang terkasih, banyak sekali pelanggaran yang sudah kita lakukan, sehingga kita tidak menyadari di dalam setiap kehidupan kita diliputi dengan dosa. Marilah kita bersama-sama berdoa pertobatan saya hantarkan. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Kudus, kembali kami sujud di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sadar, kami sebagai anak-anak-Mu yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kelemahan, karena pelanggaran-pelanggaran yang sudah kami perbuat Tuhan, melalui pikiran kami, hati kami, mata kami dan telinga kami yang penuh dengan dosa. Karena pelanggaran-pelanggaran sudah kami lakukan, kiranya Tuhan sendiri yang mengampuni, menuntun kami dan mengurapi kami di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarkan kuasa Roh Kudus-Mu saja yang mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga setiap langkah-langkah kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, marilah kita bersama-sama nyanyikan pertobatan seputih bulu domba. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Allah tidak pernah melupakan hidup kita meskipun kita diliputi oleh dosa dan kesalahan. Namun Allah kita senantiasa mengingat kita dan mengasihi kita. Maka mari kita bersama-sama berdiri dan kita dengarkan berita anugerah dari Allah. Dipersaksikan oleh kitab Zakaria pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-8.
Yesaya 8 ayat 8 berbunyi demikian. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Saudara-saudara, demikianlah Allah mengasihi kita. Ia akan terus menjadi Allah kita dalam kesetiaan dan kebenaran. Maka mari kita terima berita anugerah ini dengan penuh syukur, dan kita kembali memuji Tuhan. Hatiku percaya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa menyambut sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah gunung batu dan kekuatanku, maka hatiku akan senantiasa percaya kepada Tuhan. Meskipun ada berbagai macam pergumulan dalam kehidupan kami tetap percaya kepada Allah sebagai Juru Selamat yang telah hadir dalam diri Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan, berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat akan kami sambut dengan penuh sukacita, termasuk yang akan kami refleksikan melalui sabda-Mu pada hari ini. Biarlah semakin menerangi hati dan pikiran kami, sehingga jalan hidup kami akan terus seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan, bersabdalah, kami telah siap untuk menyambutnya. Haleluya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama menyimak pembacaan Alkitab, kisah yang menarik dituliskan oleh Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20. Lukas 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Beginilah kisahnya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada
mereka. Saudara-saudara, demikianlah firman Allah. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan yang melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada ibadah ini adalah sukacita karena Sang Penebus. Dan kita merayakan hari Minggu setelah Natal masih dalam suasana sukacita karena Sang Penebus telah lahir ke dunia. Dan Sang Penebus itulah yang membawa sukacita bagi dunia. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak hari ini sedang merasakan sukacita? Atau jangan-jangan ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang sedang merasakan duka cita? Nah, berbicara soal sukacita, saya membaca sebuah laporan yang ditulis oleh sebuah majalah Forbes dari Amerika, majalah yang menulis tentang bisnis dan ekonomi. Majalah ini melansir sebuah berita tentang negara-negara mana yang paling bersukacita atau yang paling berbahagia di dunia ini di tahun 2019. Yang tahun 2020 belum keluar hasilnya, namun juga barangkali tidak bisa menjadi ukuran karena sedang terjadi pandemi. Tapi di tahun 2019, kalau boleh saya sebutkan, ada 10 negara yang paling bahagia di dunia ini menurut majalah Forbes. Peringkat 10 adalah Austria, peringkat 9 adalah Kanada, peringkat 8 adalah Selandia Baru, peringkat 7 adalah Swedia, peringkat 6 adalah Swiss, peringkat 5 adalah Belanda, peringkat 4 adalah Islandia, peringkat 3 adalah Norwegia, peringkat 2 adalah Denmark, dan peringkat pertama adalah Finlandia. Itulah 10 negara yang paling bahagia di dunia ini. Barangkali Bapak, Ibu, Saudara akan bertanya, lalu Indonesia urutan keberapa gitu ya? Apakah Indonesia termasuk negara yang bahagia atau yang jangan-jangan yang paling menderita? Nah, menurut data itu Indonesia di urutan 84 dari sekian ratus negara. Jadi Indonesia boleh dikatakan tengah-tengah lah, tengah-tengah yang agak bagus, enggak jelek-jelek amat. Peringkat 84 dunia untuk tingkat kebahagiaan masyarakatnya. Lalu negara manakah yang paling tidak bahagia? Kebanyakan adalah negara-negara di Afrika yang memang mereka miskin, ada perang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lalu barangkali kita akan berpikir, apa ukurannya sehingga majalah Forbes mengatakan bahwa 10 negara tadi adalah teratas untuk urusan kebahagiaan. Ukurannya apa? Ada beberapa indikator, di antaranya adalah situasi politik. Jadi semakin politik itu tidak terjadi perpecahan dan konflik, politiknya stabil, negara itu akan bahagia penduduknya. Sebaliknya kalau politiknya adalah politik yang terjadi pertengkaran, gonjang-ganjing terus-menerus, maka tingkat kebahagiaan itu akan ngedrop. Yang kedua adalah kesetaraan ekonomi. Semakin negara itu ekonominya setara, terjamin, semakin bahagia. Tapi semakin ada kesenjangan ekonomi di antara masyarakatnya, maka dia semakin tidak bahagia. Inilah alasan mengapa Indonesia tidak terlalu bahagia, karena barangkali kesenjangan ekonomi yang cukup lebar. Yang ketiga adalah tersedianya jaminan sosial bagi seluruh penduduk negara itu. Kita tahu negara-negara yang tadi disebutkan itu memiliki jaminan sosial yang sangat luar biasa, sehingga kesehatan, pendidikan,
dan sosial masyarakatnya itu dijamin oleh negara. Namun di tahun 2019 majalah Forbes menulis bahwa ada tambahan indikator, yaitu tingkat kebahagiaan sebuah masyarakat ditentukan oleh komunitas yang mendukung. Prosocial behavior, tingkah laku yang prososial. Berarti ada komunitas, ada keluarga, ada persekutuan, ikatan yang mendukung orang itu sehingga bahagia. Semakin seseorang memiliki ikatan sosial yang sehat, yang nyaman, dia akan semakin bahagia. Semakin orang itu terasing dari komunitasnya, maka dia akan semakin tidak bahagia. Lantas, kalau begitu apakah kita sebagai orang-orang Indonesia tidak bisa berharap supaya memiliki kebahagiaan dan sukacita seperti di negara-negara maju tadi itu? Tentu kebahagiaan adalah hak dari setiap orang. Itulah mengapa tema ibadah kita pada hari ini adalah sukacita karena Sang Penebus. Bagaimana kita merefleksikan hidup yang sukacita meskipun dalam situasi yang tidak ideal. Maka kita perlu kembali kepada bacaan kita, firman Allah hari ini. Dikisahkan para gembala mendapat kabar dari malaikat Tuhan tentang kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Menariknya adalah yang diberikan kabar oleh malaikat tentang sukacita itu adalah kaum gembala, para pangen, orang-orang kecil, orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak memiliki jabatan sosial yang cukup tinggi pada zamannya. Bahkan mereka orang-orang yang seringkali dilupakan oleh orang lain. Tapi merekalah sosok yang diangkat oleh Injil Lukas menerima kabar sukacita. Bukan raja-raja di istana, bukan para petinggi agama, bukan orang-orang yang kaya, melainkan kaum gembala yang miskin dan papa. Ini ingin menunjukkan yang pertama bahwa berita tentang sukacita itu adalah hak dari semua orang. Semua orang berhak memiliki kebahagiaan. Meskipun ada berbagai macam pergumulan yang seringkali kita alami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di tahun ini ada banyak orang yang bergumul karena penderitaan, entah terkait dengan pandemi COVID-19 maupun karena masalah-masalah yang lain. Seringkali ada orang yang merasa bahwa dia tidak berhak bahagia. Mengapa? Aku penuh dengan penderitaan, sedangkan orang lain senantiasa hidup dalam sukacita. Mengapa hidupku dipenuhi dengan masalah, sedangkan orang lain hidupnya melimpah? Dan barangkali ada di antara kita yang juga pernah merasakan semacam itu. Mengapa nasibku lebih buruk daripada nasib orang-orang yang lain? Barangkali kalau kita mengingat para gembala, mereka waktu itu adalah orang-orang yang nasibnya juga paling buruk, yang paling sial, yang paling rendah. Namun kepada mereka berita tentang Natal itu dikumandangkan oleh para malaikat. Saudara-saudara, baru 2 hari yang lalu kita merayakan Natal. Apakah Natal juga masih kita maknai sebagai berita sukacita akan kelahiran Sang Penebus? Kalaupun kita adalah orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak memiliki berbagai macam kemampuan, orang-orang yang bahkan terkadang harus hidup dalam pergumulan yang berat, kita semua adalah orang-orang yang berhak untuk bahagia. Maka mari kita mendengarkan suara Allah seperti para gembala yang mendengarkan suara malaikat. Berita kelahiran Kristus itu saja sudah merupakan alasan yang cukup bagi kita untuk bahagia. Mengapa? Karena Sang Penebus dosa telah lahir. Bukankah kalau kita merasa sadar dosa-dosa kita begitu banyak, Yesus lahir sebagai penebus, kita sudah cukup punya alasan untuk bahagia.
Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, kebahagiaan ternyata adalah soal keadaan mental, keadaan pikiran manusia, state of mind. Kebahagiaan bukanlah soal keadaan apa yang nampak dari luar, bukanlah apa kata orang, bukanlah apa kata standar sosial, bukanlah apa kata media sosial, bukanlah apa kata banyak orang. Namun akhirnya kebahagiaan adalah soal kondisi pikiran kita. Kalau kita kembali dalam kehidupan para gembala di padang itu, setelah mereka mendengar berita Natal, kelahiran Yesus, mereka tidak berubah menjadi juragan. Mereka tidak berubah menjadi saudagar yang kaya. Mereka tidak berubah menjadi pejabat istana. Mereka tetaplah menjadi para gembala. Tidak ada yang berubah dari kehidupan mereka. Tetap gembala, tetap miskin, tetap bekerja keras, menunggu ternak majikannya. Mereka tetaplah orang-orang yang sederhana. Dalam hal itu tidak ada yang berubah. Namun ada satu hal yang berubah, yaitu keadaan pikiran, keadaan mental, keadaan batin mereka setelah Yesus lahir. Ayat yang ke-20 menegaskan bagaimana perubahan batin dari para gembala itu. Maka kembalilah gembala-gembala itu. Jadi gembala-gembala itu kembali lagi. Dia tidak tinggal di palungan, di Bethlehem, di tempat di mana Yesus lahir, namun mereka tetap kembali ke pekerjaannya yang semula, kembali tetap menjadi gembala. Kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Mereka kembali tetap jadi gembala, namun gembala yang memuji dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu dan Saudara, kebahagiaan, sukacita pasti bisa kita dapatkan dan rasakan selama kita mensyukuri kelahiran Yesus sebagai Sang Penebus. Maka batin kita akan bisa diubah. Barangkali kita tetaplah orang biasa, tetaplah orang yang tidak terkenal, tetaplah orang yang memiliki berbagai macam pergumulan. Namun batin kita akan diubah menjadi batin yang lebih bersyukur dan bersukacita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Selama kita masih bisa bersyukur, selama itu pula kita pasti bisa merasakan kebahagiaan. Saudara-saudara, selamat mensyukuri lahirnya Sang Penebus, dan ialah sumber sukacita kita kini dan seterusnya. Amin. Mari mengambil saat hening sejenak. Bapak Ibu Saudara, diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, bersama dengan umat Allah di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari bersama-sama menghadap Tuhan dalam rangka menaikkan doa syafaat kita. Saya hantarkan. Ya Allah, sukacita tentang berita kelahiran Kristus telah berkumandang di seluruh dunia. Kami pun sebagai umat-Mu tentu merasakan sukacita yang begitu besar, seperti yang dialami dan dirasakan oleh gembala-gembala yang pada saat itu menyaksikan kelahiran Kristus. Biarlah sukacita dalam kehidupan kami karena menyambut kehadiran-Mu bukan hanya sukacita yang sebentar, melainkan sukacita yang boleh berlangsung lama dan bahkan boleh kami sebarluaskan bagi orang-orang di sekitar kami. Mengingat ada begitu banyak orang yang hari ini membutuhkan sukacita dalam kehidupan mereka. Maka Tuhan, kami mohon Engkau memberikan pertolongan dan kekuatan bagi mereka yang sedang bergumul karena sakit yang diderita. Dimanapun mereka dirawat dalam berbagai macam keadaan, Tuhan Allah akan melawat, akan menjamah mereka yang sakit sehingga beroleh kekuatan serta damai sejahtera. Kami teringat orang tua kami yang sudah lansia dengan berbagai macam kelemahan dan keterbatasan. Kami yakin Tuhanlah sumber segala kekuatan dan berkat bagi mereka. Sekalipun semakin ringkih raga mereka, namun biarlah iman kepada Allah akan terus diteguhkan dan dikuatkan. Kami sebagai para orang tua juga memohon berkat Tuhan agar kami boleh mengasuh, mendidik, membesarkan anak maupun cucu pemberian Tuhan dengan sebaik-baiknya. Mengingat ini adalah tanggung jawab yang tidak mudah, namun kami yakin Allah akan terus menyertai dan memperlengkapi kami. Maka Tuhan, kami juga teringat dan menyerahkan anak cucu kami ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah mereka, bimbinglah mereka, didiklah mereka dalam kasih-Mu, agar anak cucu kami dapat terus tumbuh menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Allah. Kehidupan kami di tengah keluarga juga senantiasa membutuhkan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Terlebih di saat kehidupan kami berkeluarga mengalami berbagai macam keprihatinan. Kami serahkan pergumulan kami, kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan, meyakini bahwa Allah pasti menolong dan menyertai kami. Ya Tuhan, kami juga merindukan persekutuan kami di gereja, persekutuan yang penuh dengan sukacita. Meskipun semasa pandemi ini kami belum bisa bersekutu dan berbagi kasih dengan sebaik-baiknya, namun kami masih terus bersyukur karena Allah terus memelihara iman kami melalui karya pelayanan di GKJ Pekalongan ini. Maka Tuhan, biarlah gereja kami juga menjadi gereja yang bisa terus membagikan sukacita dari Allah kepada segenap warga gereja, bahkan kepada masyarakat di sekitar kami. Mampukanlah kami sebagai para pelayan Tuhan agar terus melayani dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan dan penuh sukacita. Ya Allah, kami juga teringat sesama kami, orang-orang di sekitar kami yang sedang membutuhkan sukacita karena berbagai macam persoalan yang mereka alami. Orang-orang yang menderita karena sakit, orang-orang yang menderita karena bencana alam, orang-orang yang menderita karena berbagai macam tindak ketidakadilan. Tuhanlah yang akan terus hadir bersama dengan para korban itu, dan Allah akan terus menopang kehidupan mereka penuh dengan pengharapan. Ya Tuhan, ajarlah kami seperti para gembala yang terus mewartakan kabar sukacita mengenai Kristus Sang Penebus. Inilah doa kami panjatkan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yang kelahirannya kami rayakan dan kami syukuri senantiasa. Amin. Jemaat yang terkasih,
Saat ini kita berkesempatan untuk memberikan persembahan yang didasari dari 1 Tawarik 29 ayat 17a yang demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi lagu Tuhan Pasti Sanggup. Jemaat yang terkasih diundang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur kita. Saya hantarkan. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kami senantiasa. Berkat-berkat jasmani, berkat kedamaian hati, berkat kesehatan yang boleh kami terima,
kami hanya dapat berucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini kami memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga persembahan-persembahan kami berupa apapun yang dapat kami persembahkan kepadamu boleh menjadi alat untuk menyatakan pekerjaanmu di dunia ini dan kerajaanmu boleh dinyatakan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap orang yang mengambil bagian dalam pengelolaan persembahan-persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati sehingga apa yang dikerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan apabila di dalam kami memberikan persembahan terselip dosa dan kesalahan, kami memohon ampun. Doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan yang diambil dari Kidung Jemaat 119, bait 1 dan 2. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita kembali melanjutkan kehidupan kita dengan penuh sukacita menyambut Kristus Sang Penebus, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, kasih Allah Bapa yang penuh kasih, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin.